Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan yang kami sediakan ini. Ini salah satu bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk mendiseminasikan salah satu materi yang kami terima, yaitu budaya positif. Mohon izin share screen. Bapak Ibu sudah terlihat screen yang saya bagikan? Sudah. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bergabung bersama kami dalam kegiatan pengembasan budaya positif sekolah. Kita semua tahu mungkin selama ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan positif di sekolah yang kita masing-masing melalui pembiasaan-pembiasaan, dan dari pembiasaan itu kita semua berharap bahwa kegiatan itu akan menjadi budaya positif bagi siswa kita dan warga sekolah kita. Nah, kemudian apa saja yang akan kita belajar bersama? Di sini bukan berarti saya ingin mengajari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama sharing tentang apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari selama ini tentang budaya positif sekolah. Jadi nanti kita saling sharing, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, sehingga mungkin nanti ketika saya menyampaikan ada kurangnya maupun ditambahkan, dan mohon koreksinya ketika ada kesalahan. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama merefleksi diri kita sedikit bermain, kita sedikit merenungkan apa yang telah kita lakukan, kita mencoba membayangkan bahwa kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, dan sesuatu yang sangat berharga itu kita simpan di dalam tangan kita kepalkan sekuat-kuatnya. Kemudian, karena begitu pentingnya barang tersebut, maka bagaimanapun juga kita harus memegang sekuat-kuatnya. Nah, selanjutnya kita bayangkan juga ada teman kita yang berusaha untuk membuka kepalan tangan kita. Entah itu dengan cara membujuk, menghardik, bahkan mungkin mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau dengan cara apapun. Bahkan mungkin menawari Bapak Ibu dengan sejumlah uang untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Anda atau akan tetap menggenggam erat kepalan tangan tersebut? Pasti semua itu ada alasannya ketika Bapak Ibu membuka atau tetap mengepalkan tangan tersebut. Mungkin kita punya jawaban, kita akan membuka tangan kita. Kita akan tetap mengepalkan tangan kita karena itu barang yang sangat berharga, yang harus saya lindungi, yang harus saya jaga, yang nggak boleh ada orang lain untuk bisa memilikinya. Tapi mungkin juga akan membuka kepalan tangan tersebut karena mungkin Bapak Ibu berpikir, oh, barang yang saya simpan memang sangat berharga, tetapi perlu saya bagikan kepada orang lain. Nah, jawabannya ada pada Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah siapa sebenarnya memegang kendali untuk membuka atau menutup tangan Bapak Ibu? Nah, tentunya yang memegang kendali adalah kita sendiri. Apa kita akan membuka atau menutup sesuai dengan alasan yang kita miliki tadi. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah proses untuk mengatur tata perilaku kita supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau berperilaku sesuai dengan keyakinan atau kebenaran yang kita miliki. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang disiplin positif, mari kita simak tentang teori kontrol yang disampaikan Dr. William Kaiser.
Beliau menyebutkan bahwa guru itu memiliki beberapa ilusi. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Artinya, ketika murid itu bisa kita kontrol, melakukan seperti yang kita inginkan, itu karena murid tersebut membuka diri untuk menerima kontrol yang kita berikan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak disukai, sebenarnya mereka tahu bahwa itu tidak baik, tetapi mereka tetap melakukan karena yang memegang kendali adalah murid tersebut, bukan kita sebagai guru. Jadi kalau selama ini kita punya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, menurut teori ini, ilusi tersebut adalah tidak tepat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan memberi manfaat. Penguatan positif atau bujukan ini merupakan juga bentuk-bentuk kontrol. Karena ini adalah segala usaha yang dilakukan seorang guru untuk memengaruhi muridnya agar melakukan atau mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan dari guru jika murid merasa bahwa bujukan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, justru ilusi ini sebenarnya akan menggiring murid kita menuju pada identitas gagal. Karena murid menjadi tidak menemukan dirinya sendiri, tidak menemukan jati dirinya. Sehingga dalam proses berlanjutnya dia akan menjadi individu atau pribadi yang gagal dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang ini ada pada diri kita sebagai guru memaksa murid-murid kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita yang kita anggap benar. Maka kita harus berusaha memahami pandangan mereka tentang dunia. Kita hargai pandangan mereka yang berbeda dengan pandangan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini seringkali kita lakukan ketika kita melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, kita akan menganggap bahwa itu sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran yang harus mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Tetapi dalam teori kontrol kita harus melihatnya bahwa semua perilaku tersebut memiliki tujuan, memiliki alasan. Kenapa anak itu bisa melakukan hal seperti itu? Pasti punya alasan. Apakah dia melakukan hal yang baik atau mungkin bertentangan dengan peraturan sekolah atau lain sebagainya, pasti mereka punya alasan. Nah, ini dalam teori kontrol kita harus mencari tahu apa alasan mereka melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak bisa menganggap setiap kesalahan atau setiap hal buruk adalah sebuah kesalahan. Kita harus mencari tahu penyebabnya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya seperti di permainan awal tadi bahwa kitalah yang memegang kendali kontrol diri kita. Kita yang memegang kendali apa yang akan kita lakukan sehingga orang lain tidak bisa mengontrol saya dan begitu juga saya tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dalam teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terkadang begitu kita membujuk anak-anak agar mentaati aturan, karena bujukan-bujukan itu tidak bisa memban pada anak, mungkin kita melakukan pemaksaan supaya anak bisa melakukan disiplin, melakukan apa seperti yang kita harapkan, kebenaran apa yang kita inginkan. Nah, di sini dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bebaskan murid-murid kita atau orang lain untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Tetapi tentunya pilihan-pilihan itu juga harus sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya stimulus kontrol ini akan memberikan model berpikir menang atau kalah, benar atau salah. Nah, dalam teori kontrol kita harus mengedepankan model berpikir menang dan menang. Jadi antara kesalahan dan kebenaran itu kita tempatkan pada porsi yang sama.
Ketika ada kesalahan, kita harus mencari penyebabnya dan mencari solusinya sehingga sama-sama mendapatkan kemenangan. Nah, kita mulai disiplin. Disiplin ini bisa didefinisikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan usaha sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya disiplin itu harusnya muncul dari diri kita, dari murid-murid kita. Tetapi terkadang murid-murid kita juga tidak cakap untuk melakukan hal-hal disiplin yang muncul dari dirinya. Nah, ketika murid kita tidak mampu memunculkan disiplin dari dirinya, maka kita sebagai guru atau di sini di definisi tadi sebagai penguasa kelas, sebagai pengelola kelas, maka kita wajib mengarahkan anak-anak itu, murid-murid kita untuk menuju perilaku yang disiplin. Nah, dalam standar pendidikan nasional disebutkan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif, sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan mulia tersebut dari penerapan disiplin adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Nah, sebagai pembelajar sepanjang hayat ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu jangan pernah berhenti belajar, harus belajar, dan belajar. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, mungkin ini ada istilah yang kurang begitu familiar dalam kegiatan sehari-hari di pembelajaran kita, yaitu kata restitusi. Motivasi ini merupakan sebuah keinginan yang muncul karena faktor-faktor tertentu atau faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit dan sebagainya. Nah, karena itu mari kita simak teori motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia ini didasarkan dalam beberapa dorongan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mari kita mulai dari merefleksi diri kita masing-masing. Ketika setiap hari kita datang ke sekolah sebelum jam 7, kira-kira motivasi Bapak Ibu apa? Apakah karena kita mengejar fast sprint? Atau mungkin kita takut kepada pimpinan kita, kepala sekolah, dan lain sebagainya? Atau mungkin takut data kita itu terrekod tidak baik di BKD? Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dalam benaknya akan muncul sebuah pikiran, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi yang dipikirkan pertama adalah apa akibatnya jika tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan akan berpengaruh pada mereka baik secara fisik maupun psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ketika itu yang menjadi alasan Bapak Ibu, maka motivasi tersebut merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar.
karena kita takut hukuman dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga terkadang kita melakukan hal itu karena mungkin ingin menyenangkan orang lain atau ingin mendapat reward, penghargaan, hadiah, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi seperti ini biasanya akan memunculkan pertanyaan dalam benaknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Termasuk mungkin juga ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas, ketika kita berpikir apa yang akan saya dapatkan nanti ketika saya bergabung dalam komunitas ini, maka ini juga merupakan motivasi untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan penghargaan dari orang lain atau mungkin mendapat hadiah atau mungkin kenaikan pangkat dan sebagainya. Yang ketiga, ini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah apa yang kita inginkan. Kita ingin menjadi seperti apa. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu menghargai nilai kebenaran yang kita percaya. Nah, pertanyaan yang mungkin akan muncul pada orang yang mengambil motivasi yang ketiga ini, mungkin akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi orang yang mengambil posisi ketiga, motivasi yang ketiga ini, akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, ini yang sangat diharapkan adalah motivasi yang ketiga ini, yaitu motivasi yang muncul dari diri sendiri. Atau bisa disebut dengan motivasi internal, motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul karena dorongan dari diri kita sendiri karena keyakinan nilai-nilai kebenaran yang ada pada diri kita. Yang kedua, tentang hukuman dan penghargaan. Ini Alfikon menyebutkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Disebutkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah hal yang sama. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, memberi penghargaan ini sama artinya memberi hukuman. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan memberi penghargaan. Ini bisa diartikan sama dengan memberi hukuman. Ini untuk efek jangka panjangnya. Pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek, mungkin penghargaan ini sangat efektif. Jika kita melihat seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi ini hanya untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, mungkin ini akan menjadi sebaliknya. Ketika penghargaan yang kita berikan tidak sesuai dengan yang mereka impikan, maka murid kita tersebut akan kembali ke perilaku sebelumnya. Dan juga jika kita memberikan penghargaan secara berulang, hari ini kasih penghargaan, hari berikutnya kasih penghargaan, dan seterusnya, maka ini akan mengaburkan motivasi dari dalam. Contoh begini, misalnya Bapak Ibu setiap pagi meminta anak-anak untuk berbaris sebelum masuk ke kelas. Pada suatu hari Bapak Ibu menemukan ada beberapa anak yang tidak ikut berbaris dengan baik, mungkin ngomong sendiri, lari ke sana kemari. Nah, kemudian Bapak mengambil inisiatif. Anak-anak yang bisa baris dengan rapi, tertib, nanti akan Ibu kasih permen. Mungkin spontan, anak-anak akan berbaris dengan rapi. Tapi motivasi yang ada pada anak tersebut apa? Karena ingin mendapat permen. Nah, ketika suatu hari anak melakukan baris lagi dan
mereka itu berharap mendapat permen, ternyata tidak mendapat permen, apa yang terjadi? Mungkin mereka akan kecewa. Karena harapan mereka baris rapi, tertib itu karena ingin mendapat penghargaan tadi, mendapat permen. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan ini adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, tapi ini bersyarat. Maksudnya, hanya jika murid melakukan hal ini, maka kita akan memberikan penghargaan. Hanya ketika kita melakukan sesuatu seperti ini, kita akan mendapat penghargaan yang kita inginkan. Nah, ini jika suatu harapan ini tidak bisa kita dapatkan, yang muncul adalah rasa kecewa, kecil hati. Serta kemungkinan lain adalah besok-besok saya nggak akan melakukan lagi. Kemudian berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa di sini disebutkan penghargaan bisa merusak hubungan? Karena apa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid-murid kita, untuk anak-anak yang biasa kita kontrol, bisa kita atur, mungkin mereka akan senang karena mereka mendapat penghargaan. Tetapi bagaimana dengan murid-murid kita yang lain yang tidak pernah mendapatkan kesempatan penghargaan tersebut? Misalnya, dalam sebuah ulangan, anak-anak nanti yang ulangannya mendapat nilai 10, 8, 9 akan Bapak Ibu akan saya kasih hadiah. Nah, apakah semua siswa kita, murid kita dari sekelas itu bisa berhasil meraih kesempatan mendapat hadiah? Tentunya tidak. Mungkin akan ada sebagian anak yang tidak bisa mendapat itu. Bahkan mungkin selama belajar di kelas kita, dia tidak bisa kesempatan untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, ketika itu muncul, maka akan terbesit rasa iri. Saya nggak pernah dapat. Hanya dia yang dapat terus. Sehingga memunculkan, saya anak nggak bisa. Dia pintar, maka dia dapat. Nah, disitulah yang harus kita hindari. Karena munculnya rasa iri tersebut akan memicu rusaknya hubungan. Sehingga akan memberikan gap di kelas kita. Anak yang merasa pintar berkumpul, anak yang merasa kurang akan menyendiri. Atau bahkan mungkin mengasingkan diri. Yang ketiga, penghargaan merusak ketepatan. Benarkah penghargaan bisa merusak ketepatan? Ini ada beberapa riset yang telah dilakukan bahwa dalam sebuah percobaan ada sekelompok anak laki-laki yang berusia sekitar usia kelas 2, 3 SD. Mereka diminta untuk melihat gambar-gambar yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Jadi tebak gambar. Nah, gambar-gambar tersebut ditampilkan hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan, mungkin dalam bentuk permen atau mungkin tanda bintang untuk anak-anak kecil. Pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya kira-kira bagaimana? Apakah yang sering mendapat permen itu berarti jawabannya lebih tepat? Ternyata motivasi anak untuk mendapat penghargaan ketika menjawab jawaban benar itu ternyata tingkat kesalahannya lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak diberi penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini juga sama dilakukan sebuah riset terhadap beberapa murid yang diberi tugas untuk meneliti sebuah tugas. Nah, ketika sebelum melaksanakan tugas, mereka itu mendapat iming-iming akan mendapat ini, itu, dan sebagainya. Maka ketika tugas itu diberikan secara berlanjut, maka kualitas tugas yang dihasilkan itu akan semakin menurun. Karena motivasi mereka hanya untuk mengejar mendapat penghargaan. Berbeda jika kita memberi penghargaan yang sederhana, mungkin jawaban benar, bagus, dan sebagainya, maka untuk berikutnya, anak-anak tersebut akan termotivasi terus untuk meningkatkan kualitas mereka. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Di sini
penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang itu termotivasi melakukan sebuah kreasi karena ingin mendapatkan sesuatu penghargaan, lama-kelamaan kreativitasnya itu akan menurun. Mereka hanya akan melakukan sebuah kegiatan agar terpenuhi poin-poin yang memungkinkan dia untuk mendapat penghargaan. Tetapi kreativitas untuk berkembang itu tidak akan berkembang lebih lanjut. Kemudian penghargaan ini menghukum. Nah, ini seperti yang kita alami dalam beberapa tahun belakang ini, di mana sistem ranking di kelas ini sudah dihapuskan. Ketika kita menulis raport, tidak tercantum lagi ranking 1, 2, dan sebagainya. Ini punya tujuan bahwa karena penghargaan yang kita berikan itu bisa juga menjadi sebuah hukuman. Ketika seorang anak mendapat ranking 1, mungkin dia akan merasa bangga, senang, merasa dirinya paling hebat. Tetapi bagaimana dengan anak yang ranking 2? Mungkin dia akan merasakan bahwa, oh, nilai saya nyaris. Kenapa saya nggak bisa mendapat ranking 1? Apa salah saya? Dan mungkin akan menjadikan anak merasa bersalah. Meskipun dia sudah melakukan usaha sekuat tenaga, mungkin dia akan merasa bahwa usahanya masih kurang. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya ada beberapa anak atau murid kita yang juga suka dikendalikan. Nah, dalam jangka waktu lama, ketika kita masih memberikan penghargaan terus-menerus kepada anak-anak yang kita anggap berprestasi, maka anak tersebut akan merasakan bahwa itu sebuah hukuman. Karena selama mengikuti pembelajaran, anak tersebut tidak pernah mendapatkan penghargaan dari kita. Selanjutnya, ini yang sangat penting bagi kita adalah motivasi dalam diri. Motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Memunculkan motivasi dari anak-anak sendiri. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali, mungkin dia untuk kelas 1 misalnya, menggabungkan atau membaca huruf-huruf, berlatih membaca huruf, merangkai huruf dan sebagainya, ketika dia berhasil merangkai huruf itu, mengucapkannya, melafalkan dengan benar, maka dia akan merasa sangat bangga, sangat bahagia karena dengan prestasi yang diperolehnya. Tetapi sebaliknya, tadi kembali ke atas, ketika begitu anak bisa membaca, mendapat hadiah, maka dikhawatirkan yang muncul adalah motivasi untuk mendapat penghargaan tadi. Jadi, mari kita sama-sama belajar melatih murid-murid kita untuk memunculkan motivasi dari dalam diri masing-masing, motivasi intrinsik. Selanjutnya, tadi yang di awal saya sampaikan, ada satu mungkin yang masih kurang begitu familiar, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Kebiasaan kita selama ini apabila ada orang lain atau murid kita yang berbuat salah, mungkin kita akan langsung memaafkan. Atau bahkan kita akan melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, mungkin menghukum murid dan sebagainya. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana orang yang berbuat salah itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan daripada mengembalikan harga diri mereka. Jadi kadang ketika kita menemukan murid kita kemudian kita langsung menghukumnya, mungkin efeknya jangka pendeknya dia akan taat dengan peraturan kita. Tetapi itu akan memunculkan pada diri anak tersebut bahwa dia merasa bersalah. Atau bahkan ketika hukuman itu diberikan, mungkin dia juga akan memunculkan rasa malu pada dirinya. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana ciri-ciri restitusi itu. Pertama,
restitusi, ketika kita melakukan sebuah restitusi atau penyelesaian masalah untuk memunculkan motivasi dari dalam diri anak memperbaiki kesalahan, menemukan cara yang benar untuk memperbaikinya, ada beberapa ciri yang harus kita perhatikan. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini sebagaimana mungkin kita sering mendengar bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Di sini dalam pendekatan restitusi ini, ketika kita menjumpai murid kita yang berbuat salah, kita tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayarnya atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Namun, kita juga fokus bagaimana mencari solusi yang keluar dari diri anak tersebut, bagaimana cara dia memperbaiki diri, bagaimana dia mengubah kesalahan itu menjadi hal yang lebih baik lagi. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah itu akan merasa sudah selesai dengan situasi ini, sehingga mereka tidak akan memikirkan apa yang akan dilakukan nanti lagi. Apalagi ini bagi anak-anak yang bandel mungkin, kita nggak boleh menyebut anak bandel, mungkin anak-anak yang kurang bisa kita kendalikan, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dan kemudian kita minta anak itu menebus kesalahan itu, mungkin misalnya memecahkan kaca. Anak kamu yang memecahkan kaca, besok diganti. Nah, ketika dia memiliki kemampuan untuk menggantinya, maka dia akan selesai. Oh, saya sudah menebus kesalahan saya. Jadi di sini restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya dia bisa belajar dari apa yang kesalahan yang dilakukan, kemudian memperbaiki dirinya, agar kedepannya tidak mengulang perilaku tersebut. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ini berkebalikan dengan tadi, kalau penghargaan bisa merusak hubungan, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi ini akan membantu murid-murid kita untuk menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berbeda dengan hukuman, hukuman adalah paksaan. Kamu melakukan kesalahan seperti ini, maka kamu akan mendapat akibat seperti ini. Tapi restitusi adalah tawaran. Jadi kita tawarkan kepada anak bagaimana cara memperbaiki dirinya, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian misalnya begini, kita ambil contoh. Misalnya ada seorang anak yang terlibat perselisihan di kelas. Salah satu temannya memukul. Kemudian anak yang dipukul itu akan berpikir, saya akan mukul balik kamu. Ini sebagai balasan atau agar kita imbas. Kamu mukul, saya ganti memukul. Nah, ketika itu terjadi, maka akan mengaburkan tadi motivasi dia untuk memperbaiki diri. Kemudian yang terakhir, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah refleksi untuk melihat diri kita. Kenapa kita melakukan seperti itu? Kalau kita melakukan seperti itu, apa akibatnya dan lain sebagainya. Jadi ini kita membimbing murid-murid untuk melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan keyakinannya. Misalnya, kita menjumpai anak yang melakukan kesalahan. Kita bisa mencobanya dengan mengatakan, kalau kamu dipukul teman kamu, apa yang kamu rasakan? Sakit Bu, sakit Pak. Nah, kalau kamu merasakan itu, maka ubahlah diri kamu. Begitu juga yang dirasakan teman kamu ketika mendapat pukulan dari kamu, rasanya juga seperti itu. Nah, untuk membimbing proses pemulihan diri, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa
menguatkan anak itu. Misalnya, kamu ingin menjadi seperti apa nantinya? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Tentunya pertanyaan itu juga harus kita lontarkan dengan intonasi yang tepat. Contoh pertama tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau intonasi kita bertanya mungkin seperti ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maka itu akan mendapat tanggapan yang berbeda dari murid kita. Kita lanjut. Mengapa kita memilih restitusi? Nah, kalau hukuman penghargaan ini hanya bersifat jangka pendek, restitusi ini diharapkan dan kita yakini akan berakibat jangka panjang karena tertanamnya nilai-nilai motivasi yang ada dalam diri anak tersebut. Pertama, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Murid akan paham bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi jika kita guru bisa memberikan fasilitasnya. Mereka akan mencoba menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba untuk dipenuhi. Begitu juga mungkin dengan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, kita bisa meminta mereka untuk mengenali perasaan mereka. Jadi kita ajak anak-anak murid kita untuk merefleksi. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Perasaan dipaksa akan menjadikan beban bagi mereka sehingga mereka itu merasa tidak nyaman, merasa tidak bebas, sehingga kebutuhan akan kebebasan mereka itu tidak bisa terpenuhi. Yang kedua, restitusi adalah cara yang paling baik. Memang kita akui bahwa beberapa cara pendisiplinan di awal tadi yaitu hukuman dan penghargaan ini bukan merupakan cara yang baik, cara yang bijaksana. Cara yang terbaik adalah restitusi. Karena dengan restitusi yang muncul tadi adalah kesadaran dalam diri anak akan apa yang sudah diperbuat dan kesadaran untuk mencari solusi memperbaiki hal-hal kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dalam proses restitusi diri, murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter, orang seperti apa. Ketika kita membimbing murid dengan penguatan karakter, mungkin kita bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Ibu tidak akan terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tetapi orang akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik. Jadi ini bisa dijadikan sebagai kalimat penguatan kepada murid kita untuk menemukan kembali jati dirinya. Kemudian restitusi menguatkan. Nah, di sini kita bisa membiasakan kegiatan ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik. Bisakah kita menjadikan itu sebagai momen yang baik? Tentu saja bisa. Ya, kita dari bisa menjadikan momen kesalahan itu sebagai momen yang baik. Asalkan ia belajar dari kesalahan itu. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita ajak untuk mengevaluasi dirinya sendiri, dan kemudian bisa menemukan nilai kebenaran dari dalam dirinya, maka ini akan menguatkan karakter anak tersebut. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini yang dicari dalam restitusi adalah solusi. Sebagai guru, kita bisa mengambil kalimat seperti ini. Contohnya, Aldo, Bapak tidak fokus pada kesalahan yang kamu lakukan. Tetapi, Bapak tertarik untuk mencari siapa yang
Bapak juga tidak tertarik mencari siapa yang salah atau yang benar. Tetapi tolong Bapak jelaskan apa alasan kamu melakukan hal itu. Kalau kamu sudah tahu alasannya, bagaimana agar kamu tidak melakukan perbuatan itu lagi? Bagaimana solusinya? Nah, ini restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah atau yang benar. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting buat perkembangan karakter murid kita, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang kita dalam kelas menjumpai ada beberapa murid yang terkesan seolah menyendiri. Mungkin alasan dia menyendiri karena dia tidak bisa diterima kelompoknya karena mungkin melakukan kesalahan, berbuat hal-hal yang tidak baik pada temannya. Sehingga temannya menjadi mengasingkan atau mengucilkan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa mengembalikan murid yang berbuat salah tersebut bisa diterima pada kelompoknya. Yaitu tadi, dengan fokus pada solusi, apa yang bisa kamu lakukan, apa nilai-nilai kebajikan yang kamu yakini. Sehingga ketika murid tersebut bisa kembali atau bisa menemukan keyakinan pada dirinya, keyakinan kebenaran yang dimilikinya, maka dia akan bisa diterima oleh kelompoknya lagi. Sehingga tidak ada gap di dalam kelas kita. Nah, ini berikutnya keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebenaran yang diyakini dalam satu kelas. Jadi mungkin bisa berbeda antara anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Semakin tinggi grade-nya, maka keyakinannya juga akan berbeda-beda. Nah, pertanyaan pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini saya ambilkan sebuah contoh. Ketika Bapak Ibu naik sepeda motor, mengapa Bapak Ibu memakai helm? Mungkin ada yang jawab, saya takut polisi, takut kena tilang, dan sebagainya. Ketika yang muncul jawabanlah takut polisi, takut kena tilang, berarti adalah motivasi yang muncul dari luar, yaitu karena adanya rasa takut mendapat hukuman dan sebagainya. Tetapi kalau ini kita lakukan sebagai bentuk keyakinan, maka ketika kita memakai helm saat mengendarai sepeda motor, maka yang muncul dari diri kita adalah kesadaran bahwa ini untuk menjaga keselamatan. Karena kita tidak tahu bahwa mengendarai sepeda motor itu juga mungkin ada halangan dan sebagainya, mungkin terjatuh dan sebagainya. Helm itu sebagai sarana untuk menjaga keselamatan kita. Nah, itu termasuk nilai keyakinan. Tetapi kalau kita hanya sekedar takut peraturan, takut kena tilang sebagainya, berarti itu karena aturan, bukan dari keyakinan. Nah, mari kita refleksi diri kita masing-masing, kira-kira dalam melaksanakan sebuah aturan itu kita itu karena takut aturan itu atau karena kita melakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada aturan itu. Keyakinan di sini bisa didefinisikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi nilai kebajikan ini bisa tersirat, tidak nampak, tapi kita yakini bersama, atau tersurat, kita tulis menjadi sebuah catatan-catatan semacam peraturan yang kita tempel di kelas. Ini terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menjadi kesepakatan universal yang bisa diterima oleh siapa saja. Nah, selanjutnya masih pada keyakinan kelas, kita pada tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi sebelum tercipta keyakinan, kita ciptakan program kebajikan. Nah, kita bisa memulai pertama melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi kita ajak murid-murid kita untuk membuat daftar kebajikan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian
Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau di kelas kita. Nah, ini bisa melakukan diskusi bersama murid-murid, rekan guru, dan sebagainya. Kemudian setelah itu terbentuk, kita sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kita bahas lagi dalam kelompok. Nah, setelah itu didapat kesepakatan, kita bisa membuat poster atau bisa dimuat di dalam buku siswa dan sebagainya. Ini sebagai media keyakinan kita bersama yang tentunya harus kita lakukan bukan karena paksaan, tapi karena kita yakin bahwa aturan-aturan kelas kita itu merupakan kesepakatan bersama dan akan sangat baik apabila kita semua bisa melakukannya. Lanjut. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu fokus pada satu hal. Contoh misalnya, dilarang memukul murid yang lain, dilarang bertengkar dan sebagainya. Nah, ini merupakan peraturan. Tetapi ketika kita buat keyakinan, maka kita bisa menggunakan kata-kata saling menghargai, saling menghormati. Artinya lebih luas jangkauannya daripada sekedar peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sifatnya umum, bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata positif, hindari kata-kata negatif. Jangan kemudian hindari dan sebagainya, itu kata-kata yang bisa kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, tadi di awal saya contohkan saling menghargai dan menghormati. Itu punya nilai yang sangat luas, mulai dari mengganggu teman, mengusiri teman, kemudian mengambil barang orang lain, ini termasuk saling menghargai dan menghormati. Sehingga bisa menggunakan kata singkat, tetapi menjangkau banyak sekali aspek-aspek yang kita harapkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus relevan dengan lingkungan kita. Kalau misalnya sehingga tadi di awal saya mengatakan antara kelas 1, 2, dan 3 mungkin berbeda. Ini karena lingkungan mereka berbeda. Pola pikirnya berbeda. Daya imajinasinya juga berbeda. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini untuk menghindari anak-anak yang merasa, saya nggak ikut membuat peraturan itu kok, saya nggak tahu kok, dan sebagainya. Sehingga kita harus melibatkan semua anak. Misalnya kita bisa meminta anak-anak untuk menuliskan beberapa kalimat. Anak-anak, ketika ada teman saling mengusiri, kira-kira apa yang terjadi? Selanjutnya coba buatlah keyakinan. Keyakinan kamu apa? Bagaimana supaya anak-anak, supaya kita dalam kelas ini terjadi kerukunan. Nah, mungkin akan ada beberapa anak yang berbeda-beda. Nah, dari tulisan yang berbeda-beda itu nanti kita simbolkan menjadi sebuah kalimat. Kembali ke awal tadi, contoh saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena yang namanya keyakinan ini juga bisa berubah-ubah. Ini seiring dengan berubahnya perspektif dan berubahnya tuntutan kita dalam kelas kita. Nah, setelah kita mempelajari tadi, kita juga tidak boleh mengabaikan yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya seseorang itu melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu karena ada alasannya. Ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang mungkin belum terpenuhi. Mungkin kita sering menemukan anak di kelas itu tidak pernah memperhatikan ketika kita sedang menerangkan materi pelajaran. Tadi contohnya lari ke sana kemari dan sebagainya. Kita cari tahu apa kebutuhan anak tersebut yang belum dipenuhi. Mereka mungkin melakukan itu
karena ingin mendapatkan kita. Nah, ketika kita sudah memberikan perhatian kepada murid tersebut, maka mungkin perilakunya akan berubah karena merasa kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Mari kita simak diagram ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan terakhir kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terkait dengan kebutuhan biologis, bagaimana mereka untuk mempertahankan dirinya akan tetap hidup dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak pasti akan membutuhkan rasa diterima dimanapun, mendapat kasih sayang. Seperti tadi di awal saya jadikan ini sebagai contoh, anak yang mungkin sulit kita kendalikan ini, mungkin karena dia merasa ingin mendapat perhatian, karena kurangnya rasa kasih sayang, rasa diterima dalam kelompoknya. Nah, ini terkait dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima, ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi, hubungan dengan sama teman dan sebagainya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Ini harus kita kembangkan pada anak-anak kita. Kemudian berikutnya kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk bisa meraih sesuatu, mencapai sesuatu yang diinginkan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Maka terkadang ada beberapa anak yang bersifat mungkin ingin mengasihi teman-temannya itu karena apa? Kebutuhan akan penguasaan belum diterimanya atau belum terpenuhi. Biasanya juga anak-anak yang suka usil pada teman-temannya itu secara intelektual mungkin juga agak kurang, sehingga perhatian dari kita sebagai gurunya mungkin akan berbeda dengan anak-anak yang kita anggap punya prestasi lebih. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Setiap manusia tentu akan punya keinginan untuk bebas melakukan apa saja, kemerdekaan. Seorang murid yang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan banyak pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh, tidak mudah terpengaruh oleh kita sebagai gurunya, dan sering mencoba hal-hal yang baru. Jadi anak-anak itu akan menunjukkan keinginan untuk bebas, merdeka melakukan apa saja. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Semua orang pasti menginginkan mendapatkan kesenangan dalam hidupnya. Entah itu kesenangan bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Bayangkan jika kita hidup ini tanpa merasakan kenikmatan apapun, pasti akan sangat menyedihkan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ini ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, di sini kita sebagai guru juga dalam memberikan pembelajaran harus tahu apa kesenangan anak itu. Mungkin kesenangan anak A, B, C ini berbeda-beda. Ada yang senang menyanyi, ada yang senang menggambar, ada yang senang bergerak. Nah, di sini pentingnya tadi di awal saya juga menyebutkan pendidikan berdiferensiasi. Jadi kita memberikan kesenangan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Kita memberikan pelajaran juga, jangan mengabaikan kesenangan anak atau hobi yang disukainya. Kita lanjut. Restitusi. Ini tadi sebuah cara bagaimana kita mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan murid kita. Nah, kita
pahami dulu ada 5 posisi kontrol. Nah, selama ini kita sebagai guru sudah mengambil posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Ambil contoh misalnya, pagi hari ketika upacara bendera hari Senin sudah dilaksanakan, kemudian ada anak yang baru datang. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah menghukumnya? Meminta dia untuk berlari keliling lapangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya? Atau kemudian meminta anak itu berdiri di depan tiang bendera sambil menghormat bendera? Atau bagaimana? Nah, ini nanti akan menentukan di mana kita mengambil posisi kontrol tersebut. Sebagai penghukum, ini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dengan hukuman fisik tadi contohnya meminta anak berlari keliling lapangan. Hukuman verbal mungkin dengan kata-kata yang membuat anak itu merasa tersakiti. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini akan sering mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid agar bisa disiplin. Jadi lebih menekankan pada aturan-aturan agar anak itu mentaati aturan itu. Mungkin kita bisa mungkin guru itu bisa mengatakan dengan kalimat seperti ini. Awas, kamu harus mematuhi aturan kelas. Jangan diulangi besok lagi. Selalu kamu yang berbuat salah. Kemarin kamu terlambat, sekarang terlambat lagi. Nah, kalimat-kalimat itu akan memposisikan dia sebagai penghukum. Anak itu akan merasa terhukum. Hukuman ini biasanya bersifat spontan. Ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, kita akan langsung memberikan apa balasan yang harus diterima anak itu. Bahkan terkadang hukuman ini juga diberikan tidak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Contoh tadi, anak terlambat ikut upacara. Kita hukum untuk lari keliling lapangan, keliling halaman sekolah. Ini kan tentu tidak sesuai dengan porsinya kesalahan yang dilakukan. Karena kita tidak mau tahu apa alasan dia sampai bisa terlambat sekolah. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, berbeda dengan penghukum. Mungkin dengan kata-kata yang keras sehingga bisa ditangkap anak dengan jelas. Nah, posisi ini dan suara yang agak lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Meskipun lembut, tetapi kata-kata yang terlontar itu merasa membuat anak tidak nyaman. Contohnya begini, Doni, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemarin kamu sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Setiap hari Bapak selalu menasihati kamu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu? Sudah berusaha payah mengumpulkan uang untuk membiayai sekolah kamu. Nah, dengan kalimat seperti itu mungkin meskipun diucapkan dengan lembut akan memunculkan rasa anak itu merasa bersalah. Ya, apa yang saya lakukan ini sudah menyakiti orang tua, menyakiti bapak guru. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Pada posisi ini kita tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Pada posisi teman ini, guru akan memposisikan dia sebagai teman dengan kata-kata yang ya selayaknya jalinan antara seorang teman dengan humor dan dengan bahasa-bahasa yang santai. Mungkin kata-kata yang bisa terlontar, ayolah bantu demi Bapak. Apa kamu tidak ingat bantuan Bapak selama ini? Kenapa kamu melakukan ini lagi? Nah, ini seperti bahasa kita dengan teman-teman kita. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Ini guru berposisi untuk mengawasi apa gerak-gerik siswa. Jadi guru sering mencatat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya.
Mungkin ketika guru tersebut menjumpai murid yang melakukan kesalahan, pertanyaannya terlontar adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya apa ketika kamu terlambat sekolah? Nah, berarti di situ guru selalu memantau perilaku anak-anak itu dalam kesehariannya. Guru punya catatan-catatan, mungkin catatan kesalahan atau catatan prestasi dan sebagainya, yang akan diunggah oleh guru ketika murid itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang terakhir ini posisi manajer. Ini yang diharapkan ada pada diri kita sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Seorang guru yang mengambil posisi manajer ini akan memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan juga dengan posisi-posisi yang lain tadi. Intinya di sini adalah guru mengajak murid untuk menemukan cara penyelesaian masalahnya dengan cara yang baik dan dengan cara yang diyakini oleh muridnya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini yang diharapkan nanti kita bisa mengambil posisi manajer, kemudian kita bisa mengambil atau menciptakan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Kita bisa menyimak di sini ada 3 bagian. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena kesalahannya dilakukannya menjadi anak yang merasa dirinya punya potensi untuk sukses. Anak yang melanggar peraturan ini biasanya tadi karena mencari perhatian, karena ada beberapa kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kalau kemudian kita menjumpai anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita langsung mengkritiknya, meskipun hanya dengan kata-kata, ini akan membuat anak tersebut tetap berada pada posisi gagal. Nah, kalau kita ingin bersikap membawa murid tersebut menjadi reflektif, menyadari kesalahannya, mencari solusinya, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara-cara restitusi ini. Misalnya, tadi kita menjumpai ada anak yang terlibat perkelahian, saling pukul. Maka kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang bisa menstabilkan identitasnya. Jadi, kita membawa anak itu untuk mengontrol dirinya untuk menjadi stabil, tenang, nyaman. Bukan ketika kita menemukan anak bermasalah kita panggil, kemudian yang muncul dari rasa anak itu rasa takut dan sebagainya. Tetapi tidak, kita ajak anak untuk menstabilkan identitasnya sehingga anak itu merasa nyaman. Dan nanti kita bisa mengajak untuk dialog lebih lanjut dan lebih santai. Misalnya kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang wajar. Semua manusia pasti berbuat salah. Nah, dengan begitu ketika anak itu yang merasa berbuat salah itu mendengar kalimat itu, maka dia akan merasa, oh ternyata kesalahan yang saya dibuat ini juga bisa dilakukan oleh orang lain, sehingga dia merasa lebih tenang. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita kembali ke awal tadi bahwa setiap tindakan yang dilakukan seorang murid pasti punya tujuan. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kalau kita mau memahami kebutuhan dasar atas tindakan-tindakan yang dilakukan murid, maka kita akan menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Nah, kalimat apa yang bisa kita ucapkan untuk menanyakan keyakinan tadi? Kita bisa mengambil pertanyaan seperti ini. Misalnya, tadi anak yang saling bertengkar cutus-cutusan. Misalnya anak pertama tadi kan dipukul, kemudian anak kedua membalas dengan memukul. Nah, kita panggil anak itu. Don, padahal kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih dari itu ya. Kamu kan lebih kuat. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Dan seterusnya. Maka kemudian kita ajak anak-anak untuk mencari solusinya bagaimana. Ketika tadi seorang anak memukul temannya, dia sudah menyadari bahwa kesalahan yang dilakukannya, maka kita ajak anak tersebut untuk bagaimana mengevaluasi dirinya. Apa yang akan dilakukan besok? Apa yang akan dilakukan hari ini untuk menebus kesalahannya itu? Nah, dengan munculnya rasa itu, maka motivasi intrinsik yang kita harapkan dari anak akan bisa terpenuhi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, marilah kita simak beberapa contoh video budaya positif yang telah kami laksanakan di sekolah kami. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun tanah bersutunan, ridho mohon maaf, tetap hormati orang tua dan jangan tinggalkan ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Yudan. Ya, beri aplaus kepada teman kalian. Ya, oke, kelompoknya Alfa sudah selesai. Ayo cepet, ayo. Quranmu, baca Quranmu, kaji Quranmu sekarang juga. Ayo Najila,
Tiga puluh 36 detik, masih lama waktunya. Ayo, jangan sampai tumpah airnya. Tiga dia mah. Kawan sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bahkan sama anak. Udah mau aku didonek, Pak. Terus sebabnya apa? Aku gak ngompo, Pak. Aku derok wae. Mundur wae terus di. Jani. Oh iya ya. Terus duduk ya. Maksudku aku gak ngompo. Oke. Oke, duduk, nanti akan diatasi Pak. Tadi Pak Guru mendengar cerita kalau Rehan kamu ludahi, betul? Mboten apa-apa nih. Ayo ceritanya bagaimana tadi? Jika nak buriku kon baris nape, dia mau Pak. Terus Rehannya kenapa? Gak ngerti. Katanya kamu ludahi. Lho Pak, tapi mboten nonton yo jeril. Mboten nonton tapi kamu seperti Nah, kira-kira tujuan kamu apa? Guyon. Terus nek Rehan wedi kamu seneng? Kira-kira meludahi temene iku perbuatan sing apik apa sing tercela? Tercela. Berarti harus kita lakukan atau kita hindari? Apa anak-anak? Dihindari. Misalnya gini, Adril sama Anap diludahi temannya, perasaannya bagaimana? Senang? Sakit hati? Nah, kalau gitu berarti kan harus siapa? Dihindari atau kita lakukan? Nah, kalau kamu yakin itu perbuatannya tidak baik, berarti kan harus kita hindari. Nah, sekarang kira-kira ke depannya, besok-besok mau melakukan itu lagi atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai kan? Kamu yakin kan dalam hati kamu bahwa perbuatan itu tidak baik? Guru kepengen itu keluar dari hatimu. Berarti besok mau melakukan lagi? Janji ya? Nah, kita harus punya kesepakatan dengan sama teman itu saling menghargai dan menghormati. Rehan mau memberi maaf kan? Ikhlas kan? Nah, tadi mungkin sekedar guruan. Bagaimana tanggapan kamu tentang penyelesaian masalah tadi? Senang. Senangnya kenapa? Kebaikan dengan baik. Santai. Kamu merasa takut? Tidak. Mungkin ada Merasa beberapa hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan paparan saya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk saling berbagi pendapat. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mari kita saling berjulah pendapat bagaimana
proses pembelajaran, proses pembiasaan positif yang kita harapkan menjadi budaya positif di sekolah kita yang selama ini kita lakukan. Bu Nur Himjatun mungkin punya pendapat terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi. Halo Bu Nur. Bu Nur, tolong mikrofonnya dihidupkan dulu, Bu. Maaf Bu Nur Himjatun, mikrofonnya Bu Nur. Ini saya pakai HP, Pak. Sudah? Oh, sudah Bu. Mari Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang sangat saya hormati yaitu Bapak Arif Rahman Hakim, Magister Pendidikan. Luar biasa pada waktu menyampaikan materi budaya positif sekolah, dan mudah-mudahan Pak Arif Rahman Hakim tidak hanya jadi calon penggerak, tapi benar-benar menjadi guru penggerak tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Nah, juga para bapak ibu guru yang sangat saya hormati. Setelah saya mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh beliau Bapak Arif atau Bapak Hakim adalah sungguh sangat jelas bahwa disiplin ini merupakan aturan yang harus dipatuhi. Sedangkan yang namanya seorang pendidik itu tentu saja ada salah seorang murid atau bahkan beberapa murid itu pasti ada yang kurang disiplin. Di antaranya mungkin dari background orang yang kurang mendukung. Contohnya Pak, saya ini mempunyai anak didik kelas 1, background orang tua memang pendidikannya ya saya anggap kurang begitu memadai, dan anak itu sudah saya dekati Pak dengan sentuhan rasa kasih sayang, dengan penuh senyum, ramah tamah di hadapan anak, dan seringkali saya memberikan reward, misalnya anak itu dulu tidak mau menulis, sekarang itu mau menulis mulai dari huruf per huruf. Namun saya juga masih sangat kesulitan karena anak itu ya agak lambat, padahal yang namanya guru kan pinginnya anak itu tidak terlalu lambat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim, kita harus selalu sabar ya Pak, mestinya ya. Kecuali sabar, itu yang terakhir katanya tadi kan restitusi, yaitu proses untuk merevisi, memperbaiki pribadi anak menjadi yang lebih baik. Nah, agar pada waktu saya memberikan restitusi anak ini tidak terlalu panjang, Pak Hakim yang saya hormati, bagaimana Pak langkah saya sebagai seorang guru biar ini lebih efektif dan efisien waktunya? Karena anak itu tadi sudah tinggal kelas Pak selama 1 tahun, sudah mumpuni. Terima kasih Pak Hakim, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Nur atas tanggapannya. Dari bagaimana cara efektif, nah ini kembali kepada kita sebagai guru untuk berusaha terus mencari cara-cara efektif. Nah, terhadap anak-anak seperti itu, harusnya kita juga memberikan waktu khusus. Itu tadi kan permasalahannya anak itu bisa dikatakan agak kurang dalam segi intelektual sehingga seakan-akan tertinggal dengan temannya, bahkan sampai tinggal kelas. Nah, kita sebagai guru harus menguatkan anak itu. Jangan kita posisikan anak itu sebagai anak yang katakanlah kategori bawah, tapi kita bangkitkan motivasi anak agar dia tetap memiliki semangat bahwa tidak semua anak yang ketika belajar itu kelihatan hebat, katakanlah punya prestasi banyak, tetapi nanti dalam kehidupan ke depannya dia juga bisa mempertahankan hal seperti itu. Mungkin Bu Nur bisa mengambil salah satu contoh inspiratif, katakanlah Thomas Alva Edison. Bagaimana dia ketika waktu sekolah sampai dikeluarkan dari sekolah karena gurunya begitu tidak mampunya, begitu jengkelnya karena ketidakmampuan Thomas kecil dikeluarkan dari sekolah. Nah, dengan kesabarannya
ibunya sendiri menguatkan Thomas. Dikuatkan bahwa kita itu belajar itu dengan menggunakan proses-proses, dan ketika kita punya keyakinan bahwa dengan belajar kita pasti bisa, maka akan memunculkan motivasi pada anak itu. Dan itu bisa kita jadikan inspirasi, dan ternyata memang Thomas Alva Edison muncul semangat baru sehingga kita bisa merasakan sampai sekarang apa yang sudah dihasilkan Thomas Alva Edison, yaitu menjadi orang kedua setelah R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jadi kita mungkin bisa menggunakan kata-kata pendekatan dengan kata-kata yang lembut, dengan intinya kita hindari kata-kata atau perilaku yang membuat anak itu merasa tersingkirkan. Kita bangkitkan motivasi anak, kita berikan pujian, kita apresiasi apapun yang dilakukan. Bahkan mungkin dalam kegagalan-kegagalan, contohnya misalnya ketika anak ikut lomba, ternyata anak itu tidak berhasil meraih apa yang kita harapkan, tetap kita beri apresiasi. Sekecil apapun perilaku anak, itu pasti ada yang bisa kita apresiasi. Demikian, Bu. Oke, luar biasa jawabannya, hebat Pak Hakim, terima kasih. Dan juga teman-teman guru, terima kasih. Bu Nur Azizah tadi angkat tangan. Monggo silakan. Bu Yunita, monggo kalau mau menambahkan dari apa yang saya paparkan ataupun ada kekurangan, mohon bisa ditambahkan, Bu Yunita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipaparkan oleh Pak Hakim itu sudah sangat bagus dan lengkap, tapi ini sekedar saran untuk ditambah dengan contoh video hasil restitusi, Pak, biar Bapak Ibu yang lain yang belum melihat praktek nyatanya bisa melihat video tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita terkait dengan contoh. Ini saya juga sudah ada contoh videonya yang saya unggah di YouTube. Insya Allah nanti akan saya bagikan bagaimana cara saya melakukan restitusi terhadap salah satu murid saya yang melakukan kesalahan. Dan ini video yang saya unggah ada video real, sehingga mungkin nanti gambarnya juga tidak bisa fokus karena saya sebagai guru mengambil gambar sekaligus juga melakukan restitusi. Insya Allah nanti saya kirim linknya, Bu. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Monggo Bu Winarti. Terima kasih Pak waktu yang diberikan. Sama-sama. Saya mau tanya, tadi menggunakan penanganan anak menggunakan segitiga restitusi ya Pak. Bagaimana jika penanganan anak itu diterapkan di anak TK yang kalau dikasih tahu atau dikasih tahu hanya berapa menit saja sudah melupakan, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yunita, pertanyaan yang sangat mungkin karena saya belum punya pengalaman menangani anak-anak PAUD. Paling kecil anak yang saya tangani adalah anak kelas 1 SD, mungkin itu juga bisa mendekati. Nah, dalam restitusi kepada anak-anak yang kecil ini memang bisa dikatakan lebih sulit. Tetapi porsinya sebenarnya lebih banyak karena anak-anak kecil itu, usia PAUD itu lebih banyak berada pada posisi belajar sambil bermain. Jadi sambil bermain, kita ajak anak dialog mungkin dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami mereka. Contoh misalnya ada anak PAUD yang ketika diajak belajar itu suka lari sana kemari. Nah, kita bisa mencoba mendekati anak itu dengan kalimat yang sederhana. Nak, apa alasan kamu untuk kenapa kamu
sering berlari-lari ketika ibu ajar. Nah dari situ mungkin kita bisa mendapatkan jawaban bahwa saya nggak betah diem bu, saya kepengen lari-lari terus atau apa. Nah dari jawaban-jawaban anak itu nanti kita bisa simpulkan, kita bisa carikan solusinya. Ya tentunya tadi dengan bahasa-bahasa sederhana sambil kita ajak bagaimana kalau kamu duduk di dekat ibu, bagaimana kamu kalau duduk di sini dan sebagainya, sehingga anak bisa tenang. Tapi memang itu harus membutuhkan waktu yang cukup untuk memberi pengertian kepada anak di mana pengetahuan pemahaman terhadap bahasa mungkin masih sedikit. Jadi kita lebih banyak untuk restitusi untuk anak-anak lebih banyak pada contoh perilaku kita. Bagaimana kita mengajar anak menunjukkan nilai-nilai kebenaran kepada anak itu dengan tindakan kita, tindakan yang nyata. Sementara ibu itu bu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Betul. Sukses selalu Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi kita sudah berada di ruang ini selama hampir 1,5 jam. Sesuai dengan jadwal awal kita lakukan sesi pembahasan ini 1 sampai 1,5 jam. Kiranya Bapak Ibu masih ada yang perlu kita diskusikan atau dirasa sudah cukup. Kalau dirasa sudah cukup, maka sesi rekaman untuk kegiatan ini akan saya akhiri. Mohon Bapak Ibu menyalakan kamera semua untuk kami jadikan sebagai ending dari rekaman kegiatan kita siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi, perhatian, dan kesediaannya meluangkan waktu mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat, bisa menerapkan nilai-nilai yang tadi sudah kami paparkan dalam kehidupan kita, pembelajaran kita di sekolah, sehingga kita bisa menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan positif di masing-masing lembaga pendidikan kita, dan akan terbentuk budaya-budaya sekolah yang luhur dan nanti akan berkembang menjadi budaya bangsa kita Indonesia, sehingga harapan pemerintah terbentuknya pribadi-pribadi yang berbudaya luhur bisa terwujud seperti dengan harapan Ki Hajar Dewantara, yaitu terbentuknya manusia yang berbudaya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kegiatan siang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.